Oke, baik Amang Pendeta, mungkin sebelum kita mendengarkan renungan yang akan diawali dengan doa pembuka, kita kembali mendengarkan satu lagu pujian ya Amang Pendeta. Baik Amang Inang, kita akan mendengarkan satu lagu pujian dengan judul O Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Oke, baik Amang Pendeta, saya persilakan Amang untuk membawakan doa pembuka kita untuk renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan memulai persekutuan sederhana ini. Kami berdoa supaya wadah ini, elator ini, bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menyiarkan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap ini, Engkau yang berkuasa penuh dengan urapan-Mu yang baru turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik Amang, mungkin sebelum Amang memberikan firman Tuhan, saya izin untuk membacakan nats renungannya ya Amang Pendeta. Nats renungan pada renungan pagi hari ini kita ambil dari ayat Alkitab kita di Amsal 3 ayat 32 dan juga ayat 35. Begini firman Tuhan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Orang yang bijaksana akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Tuhan adalah sahabat sejati yang menawarkan persahabatan kepada orang yang percaya dan berserah. Memiliki sahabat adalah hal yang menyenangkan karena sahabat adalah orang yang mengenal dan mengerti diri kita. Persahabatan yang demikian bisa terputus karena salah paham atau masalah lainnya. Namun bersahabat dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan karena ia setia dan penuh kasih bahkan mengorbankan nyawanya untuk setiap orang yang dikasihinya. Pujilah Tuhan bahwasanya ia baik untuk selama-lamanya. Amin. Sekian untuk pembacaan renungannya Amang Pendeta. Saya serahkan kepada Amang Pendeta. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Amsal 3 ya, 32 35 ya. Kalau kita perhatikan kedua ayat itu ada perbandingan dan persamaan ya. Di mana orang sesat disamakan dengan orang bebal dan orang jujur disamakan dengan orang bijak. Nah, tetapi kedua golongan ini yang berbeda di hadapan Tuhan. Orang jujur itu bersahabat dengan Tuhan. Orang bebal, ya tentu tidak bersahabat. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan. Kalau disebut sahabat itu melebihi teman ya. Banyak saudara, tapi tidak semua saudara bisa menjadi kepercayaan kita, di mana kita mempercayakan diri kita kepada banyak teman. Tapi juga tidak ada semua yang bisa mempercayakan diri kita kepadanya. Nah, hanya Yesus sesungguhnya. Nah, kalau buku ND 219 luar biasa ayat 2 itu ya.
Walaupun kita diantar sampai ke pemakaman, saudara kita sendiri pun akan berangkat pulang, kita tinggal di situ. Kita dikon bake, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang nilai persahabatan kita dengan Tuhan tidak mencapai level yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan kalau kita tidak saling kenal? Sedangkan dengan manusia aja kita nggak sembarangan bersahabat. Kita bersahabat dengan orang karena saling mengenal. Sehingga kita sampai level saling mempercayakan diri kita kepadanya. Nah, itu nilai sahabat. Nah, ada satu hal yang menjadi perdebatan di kita antar beragama ya. Biasanya yang dialog-dialog, debat-debat bahwa mereka mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, karena Yesus sendiri punya Tuhan. Yesus sendiri yang bilang dalam Yohanes 17 ayat 3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus sendiri punya Allah katanya. Kenapa? Mereka tidak mengenal. Padahal sebenarnya itu lebih menekankan kepada supaya mereka, supaya dunia mengenal engkaulah satu-satunya Allah, Yahweh, yang peduli dengan manusia. Beda dengan Allah-Allah yang lain. Engkau Allah yang beda, Allah yang satu-satunya pencipta langit dan bumi, yang rela menyelamatkan manusia, yang rela menebus dosa manusia, yang rela jadi manusia, yang rela menguduskan, menyucikan manusia, membawa ke hadapannya kelak. Hanya engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau kita tidak percaya dengan ini, tidak ada Allah lain selain daripada Allah Yahweh, Allah yang memperkenalkan diri dalam Yesus Kristus, yang turun ke dunia, rela mati bagi dosa kita. Maka disitulah kita mempercayakan diri kita kepadanya, bukan kepada Allah yang lain. Nah, ketika kita mempercayakan diri kepadanya, disitulah berlaku firman Tuhan. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Lalu kemudian firman Tuhan berkata lagi, tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam itu Kisah Para Rasul 4:12 ya. Kalau dalam Roma 10 ayat 9-10, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku Yesuslah Tuhan, barulah dia disebut beriman. Ketika itu terjadi, maka kita disebut lahir baru. Orang yang lahir baru itulah punya hubungan spesial, punya persahabatan dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan sering terjadi juga perdebatan di antara kita, gereja-gereja. Nah, kalau gereja A itu ke neraka semua itu, hanya gereja kami yang ke surga. Nah, gereja sana nggak apa itu, kalau nggak dibaptis langsung masuk surga itu. Itu doktrin-doktrin yang sangat risih, memecah belah itu ya. Sesungguhnya kalau kita ikuti firman Tuhan, kalau kita sudah percaya dalam hati bahwa Allah telah datang sebagai manusia dalam Yesus Kristus, dan bahwa dia telah menjadi juru selamat kita, kita akui dengan mulut kita. Pertanyaannya, apa yang kurang di situ? Apakah saya kurang beriman? Maka saya berkata dengan itu. Bukan kalau kita berkata hanya Roh Kudus yang mendorong orang mengaku Yesus Tuhan. Nah, jadi sudahlah. Apapun merek gerejamu, selama engkau percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat satu-satunya di dunia, engkau lahir baru, engkau sahabat Kristus, engkau sahabat Allah. Dan sahabatmu itu sahabat sejati, tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekalipun engkau tidak setia, dia tetap setia. Nah, itulah bagi orang-orang yang jujur. Orang jujur bersahabat dengan Allah. Dan Allah akan menghadiahkan orang jujur itu apa? Menuai kehormatan. Kata ayat 35. Nah, ya, orang jujur, orang bijak, menuai kehormatan. Nah, kadang-kadang kita berpikir, mana lebih gampang, jujur atau berbohong ya? Dalam pengalaman-pengalaman, selalu yang dijawab, ya berbohonglah lebih gampang. Ya kan? Itu jawaban yang salah. Enggak benar, berbohong itu susah. Karena kita harus ngarang. Ya, belum lagi kalau ditanya lebih dalam, makin ngarang lagi, makin susah lagi. Tambah dosa, tambah pening, tambah pusing. Kalau jujur, ya, jika ya, tidak dengan jika tidak. Selesai. Lain daripada itu, berasal dari si jahat, kata Tuhan. Itu enaknya jujur itu.
Nah, kadang-kadang kita kan ketakutan sendiri. Apa yang mau ditakutkan? Bukankah Tuhan kita sahabat yang baik? Yang salah itu kalau kejujuran kita gembor-gemborkan rahasia orang kita tahu, kita gemborkan ke orang. Itu bukan jujur, itu orang lantam. Iya kan? Jadi tidak semua yang kita tahu itu harus kita ungkapkan. Bukan itu pertanda orang jujur. Itu namanya apa namanya itu ya? Nggak tahu itu juga janji gitu ya. Nah, kalau dalam di sini kalau orang sesat mending. Tapi kalau sesat diteruskan akan menghasilkan bebal. Kalau sudah masuk pada level bebal, nggak mempan lagi apa-apa di sini selain ya nggak tahu lah. Ya si Firaun lah ke sini dikeraskan hatinya. Ya. Mau firman apapun bahkan mau malaikat Gabriel pun turun ke sini nggak mempan lagi. Percayalah. Ya, jadi bagi teman-teman yang suka berdebat-debat agama, ya, silakan saja dilayani, tapi targetmu bukan untuk membuat bertobat si debaternya, bukan membuat orang bertobat si polemikusnya, enggak. Ya, silakan berdebat, tapi sasaranmu adalah para pendengar, para pemirsa, jutaan pengguna Facebook, pengguna media sosial, itu sasaranmu. Jangan berharap orang bebal itu akan percaya Yesus, enggak, karena apa? Dia dilahirkan untuk menolak Yesus. Gak akan ada gunanya. Nah, begitupun kita ketika berbicara tentang wisata rohani, ya, wah lebih enak lah. Kami jutaan orang per tahun. Wah, jutaan orang yang kaya siapa? Kalau sampai jual tanah, jual ini, yang kaya orang sana. Kalau kita kan tidak. Ya kita Tuhan memberkati kita, mencukupkan diri kita, silakan kita pergi berziarah, bukan jadi syarat masuk surga. Tapi kalau ditanya, masih mau tak kalau bisa tiap hari lah ke sana. Begitu. Bukan untuk bertemu Tuhan Yesus, saya nggak napak tilas di mana Yesus merasakan jadi manusia. Bayangkan Allah yang maha kuasa jadi manusia terbatas. Ya. Dia maha kuasa tapi tidak bisa mengandalkan kuasanya. Dia harus jadi manusia, dia harus berdoa. Dia nggak perlu berdoa. Dia harus melakukan hukum Taurat. Dia nggak perlu melakukan hukum Taurat. Dia dari surga. Kita itu, tapi kita tidak mampu melakukannya. Maka dia turun untuk melakukan itu bagi kita. Bagaimana kita tidak rindu melihat napak tilas di mana dia dilahirkan. Di mana dia dianiaya. Di mana dia dicibir orang. Di mana dia dihormati. Di mana dia disembah. Di mana dia harus menanggung semua dosa kita. Bagaimana kita tidak rindu? Pasti rindu. Ya. Tinggal masalahnya bagaimana kita mau ke sana. Ya kan? Nah, jadi ada berbagai-bagai pertolongan yang ditawarkan oleh Latour ya, bisa juga kredit, bisa juga apa macam-macam. Silakan. Yang penting kita bisa dengan iman kita melangkah. Saya itu ya, saya HKI. HKI latar belakang dulu HKI. Opung Bapak HKI. Tapi saya bukan Huria Kristen Indonesianya. Saya hidup karena iman. Bagi saya HKI itu hidup karena iman ya. Jadi saya satu-satunya mungkin kalau hanya satu. Kalau ada dua, saya dua. Kalau ada tiga, saya tiga. Pendeta yang tidak pernah menerima gaji dari gereja. Yang tidak pernah menikmati perpuluhan dari gereja. Tidak pernah itu. Ya. Tiap bulan tidak ada. Nah, saya melayani ini dan saya harus bekerja. Saya guru, saya dosen. Apa? Saya hidup oleh iman. Saya hidup bukan dari gereja. Saya hidup dari bekerja. Gereja itu untuk melayani. Itu bagi saya. Nah, kalau saya perpanjang nanti satu harian nggak cukup kita. Waktu kita terbatas. Ada lagi waktu. Tadi ada memberikan kesaksian lagi ya. Banyak kesaksian bagaimana pengalaman di Yerusalem ya. Jadi kita sudah menjalani napak tilas ke Abu Dhabi, Mesir, ya, Israel, Jordania, Palestina, luar biasa ya, luar biasa. Nah, sangat ya dirindukan. Oh, Yerusalem. Nah, itu luar biasa itu. Sampai ada istilah saya tidak puas meninggalkan dunia ini masuk Yerusalem baru sebelum menginjakkan kaki di Yerusalem, Israel, gitu ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.
Oh. Terima kasih Amang Pendeta untuk renungannya di pagi hari ini yang telah disampaikan bersama dengan Elatur di live kita di pagi hari ini ya. Amang Pendeta, biarlah dengan renungan ini kita semakin dikuatkan supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu adalah sahabat kita dalam hidup kita sampai selamanya. Oke, baik Amang Pendeta, mungkin kita boleh ya Amang Pendeta untuk mengundang salah satu Amang Inang yang ingin join ke live kita pagi hari ini ya Amang Pendeta. Oke, bagaimana? Oke, Inang Rustiani sudah bergabung Amang Pendeta. Shalom Inang. Shalom, puji Tuhan. Bisa. Oke. Iya, iya. Oke. Baik Inang Rustiani, terima kasih ya Inang sudah meluangkan waktunya mungkin untuk bisa bergabung di live kita di pagi hari ini Inang. Saya persilakan Inang. Oke. Selamat pagi Amang Pendeta. Pagi. Saya tinggal di tebing tinggi, Medan, Sumatera Utara. Iya. Oke. Ya, salam juga buat kita semua yang ada di grup Elator ini. Amang Inang, memang kalau kita baca di bagian Amsal, semua itu adalah tentang nasihat, mengingatkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Pertanyaan saya, Mang Inang, sesuai dengan perikop kita ini, persahabatan erat dengan Tuhan. Di ayat 32 dikatakan di situ supaya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, juga di ayat 35 ya. Pertanyaan saya, Mang, untuk ayat 32 ini, bagaimana cara kita bergaul dengan orang, tanda kutip ya, Mang ya, yang sifatnya dan kelakuannya tidak berkenan di mata Tuhan, tanpa kita ikut terpengaruh dengan caranya dia yang kurang baik. Bagaimana cara kita untuk mengajak orang bergaul dengan kita sesuai dengan karakter kita ataupun sifat kita, pribadi kita, tidak terikut dengan kelakuan-kelakuannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama ya, Mang Enang. Nah, ada pertanyaan saya dua sesuai dengan ayatnya 2. Yang di ayat 35 itu tanda-tanda orang bijak di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, Mang Inang, Amang Pendeta, bagaimana cara kita untuk mengarahkan orang agar tidak bebal? Terima kasih, Amang Pendeta. Salam. Oke. Salam. Baik, Amang Pendeta, mungkin bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Inang Rustiani, Amang. Saya persilakan, Amang Pendeta. Ya, pertanyaan sehari-hari nih ya. Tema kita ini sudah sangat tepat untuk menjawab itu. Bergaul dengan Tuhan ya. Tema kita bukan bergaul dengan manusia, bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita bisa menerima kelemahan kekurangan orang lain. Ya. Tinggal bersama, tidak harus bergaul. Yang bersaudara pun banyak yang bergaul. Nah, yang bersaudara malah bunuh-bunuhan tuh gara-gara warisan. Ya, mungkin saya satu-satunya, atau kalau ada dua-dua seperti tadi, kalau ada tiga-tiga, ya, yang melepaskan semua warisan. Serius. Saya tanda tangan nih, saya anak paling besar, cucu paling besar lagi. Ya, rumah, tanah, rumah dari mama yang pertama kan 2 kali menikah, lepas. Jadi bayangkan 2 rumah, dua lahan, ladangnya. Itu saya. Kenapa? Saya bergaul dengan Tuhan, Ibu. Saya tidak mungkin memaksakan diri harus menyesuaikan diri dengan mereka, enggak. Kita tetap bersaudara, kita tetap berkomunikasi. Tapi kalau untuk mempercayakan diri kita kepadanya, ya tidak. Nah, jadi kita tidak akan mungkin, tadi di firman sudah saya sampaikan, enggak mungkin kita bisa mengarahkan orang bebal, namanya juga sudah bebal. Firaun ternyata, sebentar dia bertobat, ya ampun Tuhan, ya. Bentar lagi dia udah lupa.
Nah, itu bebal. Jadi itu perbedaannya kafir dengan bebal ya. Kalau kafir itu ya hanya tertutup orang-orang yang tidak mengerti kita, itu aja. Tapi kalau bebal, dia orang kita, orang dalam. Jadi kita tetap berkomunikasi, tapi kita harus menutup diri untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Jangan kita balas kejahatannya dengan kejahatan. Serahkan itu sama Tuhan. Ya, kalau kita percaya Tuhan, berarti kita yakin Tuhan itu berjalan di depan kita, bukan kita yang di depan. Ya. Jangan karena terus takut risiko, wah, jadi pakai spekulasi lah, ya kan? Supaya tetap kita disenangi orang. Enggak perlu kita disenangi orang. Enggak usah. Bukan berarti kita cari masalah, bukan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, musuh orang itu pun dibuat jadi teman. Bahkan Paulus mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah itu, jadi jangan bergaul, jangan. Tapi tetap berteman, tetap bersaudara, jaga komunikasi, ya Bu ya. Iya, Mang. Terima kasih. Kadang gini, Mang, kan, kita umpamanya adalah persekutuan gitu ya kan. Kita memang ya sekilas kita bersahabat dengan dia baik-baik saja gitu ya kan. Tapi di balik kita itu ada omongan-omongan yang gak enak didengar gitu ya kan, Mang. Jadi kadang kita untuk menghadapinya itu ada juga kejenuhan gitu. Jadi ya memang kita tetap berdoa ya, berserah diri kepada Tuhan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tubuh kita. Jadi ya Mang, ya tolong juga kuatkan jemaat-jemaat Tuhan biar semua kita ini kuat untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kita, baik itu yang sudah kita alami, baik yang akan kita alami lagi. Puji Tuhan, Amang, terima kasih buat karena seperti yang Amang bilang tadi, terbatas ya kita ini live-nya ini tidak bisa panjang lebar untuk bertanya lagi. Jadi terima kasih Amang. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan iman saya, menguatkan iman semua yang para pendengar, agar kita tetap bisa bersahabat dengan semua orang, tidak pilih kasih Amangnya, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, Dia sudah mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih Kristiani telah bergabung di live kita di pagi hari ini ya Inang. Mungkin Inang ingin melanjutkan aktivitasnya setelah live ini. Mungkin kita juga akan melanjutkan live-nya. Saya ucapkan terima kasih Inang sudah ingin bergabung. Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas Inang dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom Inang, selamat pagi. Oke, baik, Amang Pendeta, mungkin sebelum kita tutup live kita di pagi hari ini, Amang, mungkin kita akan mendengarkan satu lagu pujian ya, Amang Pendeta? Bersuka dan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah.
Oke, baik Amang Pendeta, mungkin dengan renungan kita di pagi hari ini, biarlah kita semakin bersuka cita. Mungkin sebelum kita menutup live kita dengan doa penutup dan juga doa berkat Amang, saya ingin memberikan kabar sukacita dari Elatur untuk Amang Inang yang mungkin bergabung di live kita di pagi hari ini. Kita ada 2 kabar sukacita. Kabar sukacita yang pertama yaitu Elatur akan memberikan diskon untuk Amang Inang yang mungkin sudah memiliki kerinduan untuk berangkat ke tanah perjanjian. Kita memberikan diskon sebesar 100 US dollar untuk per orangnya. Namun syaratnya Amang Inang daftarkan selama live kita berlangsung Amang Inang, maka diskon yang 100 US dollar akan kita berikan. Nah, untuk kabar sukacita yang kedua, kita juga akan memberikan sebuah apresiasi untuk Amang Inang, dan ini hanya untuk 3 orang. Apresiasinya kita berikan sebuah voucher pulsa sebesar 100.000 per orangnya, dan ini kita akan umumkan di hari Senin di live kita di pagi hari ini, di pagi hari juga. Seperti hari ini. Nah, syaratnya Amang Inang pastikan selalu mengikuti live-live kita di pagi hari maupun juga di sore hari pukul 4 sore, dan pastikan Amang Inang memberikan komen-komen di live kita dan membagikan link live kita di akun Facebook Amang Inang masing-masing, dan pastikan juga sudah follow akun sosial media kita, Instagram dan juga TikTok @elatur25, dan juga subscribe akun YouTube kita @elatur_and_travel. Baik Amang, sekian untuk kabar sukacita dari Elatur untuk Amang Inang yang ada di live kita pada pagi hari ini. Mungkin Amang Inang saya persilakan untuk menutup renungan kita dengan doa penutup dan juga doa berkatnya, Amang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami sudah mendengarkan firman-Mu, ya dan amin. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Elatur dalam segala aktivitasnya untuk menjalankan pelayanan misi amanat agung dengan membuka traveling. Tuhan, kami berdoa supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan tutup ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan kuat kuasanya, dengan kelimpahannya, dengan pemeliharaannya yang ajaib. Bahkan bagi orang-orang berkerinduan menjalani napak tilas para nabi dan perjalanan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Tuhan buka rezeki bagi mereka. Tuhan memberkati mereka. Aku berkati engkau dari tempat ini, dari tempat kudusnya. Segala berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas engkau. Dalam nama Yesus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Amin. Oke. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Mungkin Amang sebelum Amang melanjutkan aktivitasnya Amang Pendeta di hari ini, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Amang Pendeta. Oke, silakan. Oke. Baik Amang, bagaimana kabarnya hari ini Amang Pendeta? Ya, luar biasa baik. Luar Tuhan biasa. tetap menyertai Puji yang Tuhan ya, baru. Iya. Untuk pelayanannya Amang Pendeta untuk hari ini boleh diceritakan mungkin Amang apa saja pelayanan selesai dari live kita ini yang akan Amang lakukan Amang Pendeta? Ya, kita harus segera melanjutkan pelayanan ke tugas pekerjaan rutinitas sebagai pengajar, sebagai guru. Nah, setelah itu hari Sabtu besok kita akan Zoom untuk perkuliahan Kristologi untuk S2 di STT. Oke, baik Amang Pendeta, mungkin karena mungkin Amang Pendeta mungkin memiliki kesibukan yang lain, mungkin satu pertanyaan saja ya Amang Pendeta. Oke, ini pertama kali ya Amang untuk membawakan renungan di Elatur Amang Pendeta atau sudah pernah? Ya, baru pertama ini, tapi yang tahun lalu dengan tahun sebelumnya kita sudah ditawari ikut berangkat ya. Oke, baik Amang. Mungkin nanti jika Tuhan izinkan Amang atas kehendaknya untuk Amang Pendeta sebagai pembimbing rohani, tempat atau situs di manakah Amang Pendeta yang sangat penasaran Amang Pendeta untuk dikunjungi yang ada di Tanda Perjanjian Amang? Ya, semua. Cuman yang
paling berkesan ketika ke sana ya Danau Galilea ya. Danau yang penuh keindahan dan penuh ya serba-serbilah di sana. Kalau baik secara sejarah, geografis dan Alkitab ya, secara iman juga. Itu sangat luar biasa. Di situ Yesus berkhotbah, di situ mencela ikan yang menjadi simbol dari kita mencela ikan ini, di situ juga perbatasan negara-negara ya. Luar biasa itu. Oke. Berarti Danau Galilea ya, Mang Pendeta? Saya sudah pernah berkhotbah di situ makanya. Oke. Puji Tuhan, Amang. Oke, Amang Pendeta, mungkin sebelum kita berpisah di live kita di pagi hari ini, kita akan sapa-sapa Amang Inang yang ada di live kita di pagi hari ini. Amang, mungkin Amang Pendeta juga boleh sapa-sapa dengan Amang Inang yang bergabung di pagi hari ini. Di sini ada dari Elatur Goes to Holy Land, ada Paritok Sitorus, ada Kogasindo Toga, ada Elatur Healing, Iwan Boy Panjaitan. Selamat pagi Elatur Holy Land, selamat pagi juga Amang Iwan Boy. Kemudian ada Exodus Elatur, kemudian ada Inang Rustiani Siagian, ada Holy Land bersama Elatur, ada Parlin Sihite, ada Romel Tositorus, ada komen dari Inang Rustiani. Selamat pagi Amang Inang, grup Elatur Goes to Holy Land. Selamat pagi Amang Pendeta, semoga jaringan kita bagus ya Amang. Amin. Terima kasih Inang sudah meluangkan waktunya tadi sudah join bersama-sama dengan kita di renungan kita di pagi hari ini Inang Rustiani. Kemudian ada dari Parlin Sihite, selamat pagi Elatur Pilgrim, selamat pagi Pak Pendeta. Dapat salam Amang dari Amang Parlin, mungkin dikenal. Mungkin ada dari Togaraja Storus Beruna, ada Jojor Pardede, ada Hotnida Panjaitan, ada Pendeta Eko Hutasoid, ada Hotnida Panjaitan. Selamat pagi Elatur Pilgrim, semoga sukses selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Inang Hotdiani Panjaitan, Tuhan Yesus memberkati Inang. Kemudian ada komen juga dari Pendeta Eko Hutasoid, Shalom Horas buat Elatur Pilgrim, Elatur Goes to Holy Land, Elatur. Terima kasih Pendeta Eko Hutasoid. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada dari Kogasindo Toga, Shalom dan selamat pagi, Shalom juga. Kemudian ada dari Exodus Elatur, harus Amang Pandita. Dapat salam nih Amang dari Exodus Elatur. Kemudian ada dari Bibi Lora Vina Maranatha Ginting, Shalom, selamat pagi Elatur Pilgrim, Shalom juga Bibi, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada dari Herlina Hasibuan, selamat pagi, tetap sehat. Terima kasih Inang Herlina. Kemudian dari Holy Land bersama Elatur, selamat pagi dan semangat terus Amang Pandita, sukses dalam pelayanannya. Kemudian ada dari Hotnida Panjaitan, halo Kakanda Rustiani, sehat selalu ya. Terima kasih ya Inang, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Kemudian dari Rudi Hartono Guru Singa, ada komen dari Inang Rustiani. Terima kasih Amang Pendeta buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan di pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus yang setia. Amin. Terima kasih Inang Rustiani Siagian, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang terakhir ada dari Rudi Hartono Guru Singa. Shalom, selamat pagi semua. Sukses terus Elatur Pilgrim, Tuhan memberkati. Terima kasih Amang Rudi Hartono Guru Singa telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kita Elatur. Oke, baik Amang, mungkin sekian untuk sapa menyapa kita dengan Amang Inang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Amang Pendeta sudah meluangkan waktunya untuk membawakan renungan bersama dengan Elatur. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya Amang Pendeta di hari lain untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mungkin Amang Pendeta ingin melanjutkan aktivitasnya, saya persilakan Amang dan saya juga akan melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi